Halo, saya Fahri Azhar, siswa Pacman Batch 10. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya untuk kelas Business Analytics dengan judul Paid Search Marketing Dashboard. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa itu Paid Search Marketing. Paid Search Marketing adalah bentuk dari internet marketing yang tidak mahal dan scalable dengan desain yang dikhususkan untuk menghubungkan iklan dari pengiklan dengan user yang menggunakan search engine. Bentuk campaign dari paid search marketing sering disebut dengan PPC atau Pay Per Click Campaign. Berikut adalah contoh dari PPC campaign di platform Google. Untuk mengevaluasi kesuksesan dari PPC campaign, kita dapat menggunakan beberapa marketing metric. Menurut Gartner, marketing metric untuk PPC dapat dikategorikan berdasarkan 3 KPI, yaitu Traffic Focus KPI dengan metrik impressions, CTR, dan juga klik, dan kemudian ada Conversion Focus KPI dengan matrix conversion rates, source, and conversion traffic. Dan kemudian ada Revenue Focus KPI matrix dengan matrix CPI, CPA, and ROAS. Nah, problem statement di project ini adalah marketing manager seharusnya dapat dengan cepat memutuskan marketing strategi atau campaign berdasarkan data dari revenue matrix, conversion matrix, dan traffic matrix di tiap-tiap periode marketing. Kedua, dalam PPC campaign, marketing manager harus bisa mengoptimasi ad groups berdasarkan marketing matrix dari tiap-tiap periode marketing. Dari masalah tersebut, kita bisa membuat solusi, yaitu membuat suatu PPC dashboard untuk membantu marketing manager memahami dan memonitoring marketing matrix dari periode ke periode. Kemudian menyediakan informasi ad groups di dashboard dengan metrik-metrik agar marketing manager dapat mengoptimasi ad group untuk merencanakan PPC campaign di periode berikutnya. Jadi secara garis besar di project ini kita akan membuat suatu dashboard. Nah, user flow dari dashboard ini adalah pertama user, yaitu marketing manager, merencanakan PPC campaign, kemudian beliau mereview marketing campaign di periode saat ini, kemudian mencari campaign lain di periode lain sebagai pembanding, kemudian membandingkan campaign di periode tersebut dengan periode sekarang, kemudian mendapatkan insight tentang marketing matrix, dan kemudian user mengevaluasi performa ad groups dan mengoptimasi ad groups dan terakhir user memulai merencanakan PPC campaign di periode berikutnya. Nah, dataset yang kita gunakan ini diambil dari Kaggle. Data ini adalah data PPC campaign dari suatu shopping mall di Amerika pada bulan Juli hingga November 2021. Nah, berikut adalah variabel-variabelnya. Untuk variabel ad group, ada unique value, yaitu di ad group merupakan string yang dapat dipecah menjadi match type dan device. Match type dan device ini bisa kita jadikan sebagai variabel sumber traffic dari PPC campaign yang sudah dilakukan. Nah, kemudian ada juga matrix-matrix yang sebelumnya tidak ada di variabel yang tapi dapat dihitung dengan menggunakan variabel-variabel yang ada, yaitu ada ROAS, ada cost per conversion, dan kemudian ada CPM atau cost per mile. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian insight. Insight pertama, kita ingin mengetahui revenue dan conversion rates. Pertama, kita ingin mengetahui apakah tren dari conversion dan conversion rate mempengaruhi revenue dan cost metrics di periode marketing saat ini. Dari clipboard dashboard ini dapat dilihat bahwa di area chart di periode ini terdapat kenaikan signifikan dari conversion, sehingga bisa dikatakan bahwa peningkatan revenue dan cost adalah hal yang wajar. Akan tetapi conversion rate tidak berbeda jauh dari periode ini dengan periode sebelumnya. Hal ini mungkin saja dikarenakan adanya hari libur di bulan November, yaitu libur Thanksgiving, di mana orang-orang belanja, dan mereka hanya belanja di toko kita tetapi tidak membeli atau tidak convert menjadi pelanggan seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa lihat antara September dan Oktober ada kenaikan conversion rate sebesar 1,26% yang merupakan kenaikan tertinggi di antara conversion rate lainnya gitu, sehingga ini menarik untuk diambil insight-nya. Nah, sekarang kita setelah ingin tahu bagaimana performa revenue cost matrix dibandingkan conversion matrix pada periode Oktober September atau pada last period itu. Nah, didapatkan bahwa revenue marketing lebih tinggi dari cost marketing. Ini mengindikasikan bahwa periode ini adalah periode yang menguntungkan gitu. Walaupun rata-rata dari ROAS dari keseluruhan ad group menurun.
Nah, karena revenue dan lebih dari cost, kita bisa jadikan periode ini sebagai insight tambahan dalam menganalisa hal lain, terutama di ad groups. Nah, hal pertama yang kemudian insight selanjutnya adalah tentang conversion rate dan traffic. Pertama kita ingin mengetahui bagaimanakah impact dari traffic metrics terhadap conversion dan conversion rate pada perangkat tertentu di periode sekarang. Dapat dilihat bahwa tren conversion rate menunjukkan bahwa lebih banyak user desktop yang membeli barang atau convert dibandingkan dengan dari user mobile gitu. Ini adalah hal yang buruk karena bisa saja conversion rate tidak meningkat karena di periode ini PPC campaign tidak menargetkan user yang tepat gitu. Dan harusnya menargetkan user desktop malah menargetkan user mobile gitu. Nah, atau bisa saja aplikasi mobile tidak user friendly sehingga user tidak membeli apapun di toko, dan hal ini bisa mendorong marketing manager untuk berkoordinasi dengan tim lain dan menanyakan apakah ada isu pada mobile apps di perusahaan seperti itu. Nah, kemudian kita ingin mengetahui apakah impact dari traffic metrics terhadap conversion metrics berdasarkan match types di periode saat ini. Dari sisi conversion metrics, dan traffic yang datang dari match type 1:1 lebih banyak dibandingkan match type yang lainnya. Akan tetapi dari sisi conversion rate, distribusi match types cukup merata di periode ini dan di periode lainnya, sedangkan traffic tetap didominasi oleh match type 1:1. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena banyak traffic yang datang tapi sedikit yang convert. Walaupun demikian, dari sisi benchmark conversion rate dari tiap match type dapat menghasilkan conversion rate di atas benchmark, jadi kita tetap bisa menginvest di 1:1 match type. Nah, insight selanjutnya adalah kita ingin mengoptimasi ad group khususnya di match type 1:1. Nah, kita ingin membandingkan match type 1:1 di periode sekarang dan di periode lainnya. Nah, bisa dari dashboard kita bisa dapatkan shop promo code, shop discount code, dan shop coupon code memiliki performa yang baik dibandingkan ad group lainnya karena adanya improvement dalam revenue, CPC, dan conversion rate dari periode ke periode. Oleh karena itu, marketing manager bisa menginvest lebih banyak di ad group ini pada periode marketing selanjutnya. Untuk shop promo dan shop coupon ad group memiliki performa yang buruk karena CTR dan revenue yang rendah. Walaupun shop promo selalu memiliki conversion rate yang tinggi di periode sekarang dan sebelumnya. Sehingga marketing manager bisa membuat strategi untuk menggabungkan ad group, shop promo, dan shop coupon ke dalam ad group baru untuk PPC campaign selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan dashboard yang sudah dibuat. Nah, ini dashboard kita. Di sini di atas ada scorecard yang menandakan revenue metric cost. Kemudian di sini kita bisa memilih periode, dan di sini ada percentage adalah selisih antara, misalkan ini CPM, antara CPM pada periode sekarang dan sebelumnya, yaitu November atau Oktober gitu. Dan ini mundur periodenya, jadi misalkan untuk last period adalah untuk Oktober dan September seperti itu. Tanda panah di sini menunjukkan mengindikasikan apakah selisih dari periode sebelumnya dan sekarangnya meningkat atau menurun seperti itu. Dan untuk conversion trends ada area chart di sini. Kita bisa lihat trends dari conversion rate dan conversion trends, dan kita juga bisa membagi by match type dan device type untuk bisa membandingkan dengan nilai-nilai dari traffic metrics di bawah. Traffic metrics juga bisa dilihat berdasarkan device atau match type, dan juga kita bisa memilih bulan mana atau yang ingin kita lihat, ataupun kita ingin lihat keseluruhan dari traffic metrics. Dan terakhir ada tabel ad groups performance. Di sini marketing manager bisa melihat ad groups berdasarkan keywords match-nya atau berdasarkan match types, dan kemudian bisa memilih periode-periode mana yang ingin digunakan untuk membandingkan marketing metrics. Nah, sekian. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita sudah berhasil membuat PPC dashboard yang interaktif dan mudah dipahami berdasarkan marketing metrics yang sudah terstruktur dan dapat dilihat berdasarkan periode-periode marketing, sehingga hasil analisa bisa lebih dalam gitu. Dan ini menjawab mission problem statement kita yang pertama. Dan kedua, selain itu kita bisa menyediakan ad groups performance table tiap-tiap match group dan dapat dibandingkan dengan periode-periode marketingnya. Dan ini juga menjawab problem statement kita yang kedua. Oke, ini adalah referensi yang digunakan, dan sekian dari saya. Terima kasih.